Ini adalah kisah yang benar-benar terjadi, yang telah memberkati saya sejak pertama kali saya mendengarnya bertahun-tahun yang lalu. Dan saya yakin kisah ini juga akan memberkati Anda. Ada seorang bernama Hien yang ditangkap oleh kaum komunis ketika Vietnam jatuh. Ia dipenjarakan karena dituduh bekerja sama dengan CIA, karena ia bekerja dengan para misionaris. Di penjara mereka menganiaya dia dan terus mengatakan kepadanya bahwa ia telah dicuci otak oleh orang-orang barat. Mereka mengambil Alkitabnya dan melarang dia berbicara dalam bahasa Inggris, bahasa yang dicintainya. Ia hanya diizinkan berbicara dalam bahasa Vietnam atau Perancis. Tidak ada Tuhan. Begitulah yang terus diulangi oleh para penangkapnya, hari neraka demi hari neraka. Waktunya akhirnya tiba ketika Hien bertanya-tanya, mungkin mereka benar, mungkin Tuhan memang tidak ada. Pada saat ia memikirkan kembali beberapa khotbah temannya, seorang pengkhotbah yang sangat terkenal, dan berkat-berkat yang telah mereka nikmati bersama, ia bertanya-tanya, apakah temannya itu juga orang yang sudah terkelabuhi? Malam itu, ia pergi tidur sambil bergumam, aku sudah selesai dengan Tuhan. Kalau aku bangun pagi nanti, tidak ada lagi Tuhan, tidak ada lagi doa. Keesokan harinya, perwira komandan penjara menyerukan tugas-tugas untuk mereka, dan Hien ditugaskan untuk membersihkan kakus. Ia merasa ngeri pada waktu mendengarnya. Itu adalah bentuk perendahan derajat yang pamungkas bagi para tahanan di sana. Kakus-kakus itu penuh dengan kotoran manusia, dan Hien menghabiskan seluruh harinya di lingkungan yang tak bersahabat itu. Tugas akhirnya adalah mengosongkan tempat-tempat sampah yang berisi kertas toilet kotor. Sepanjang hari, ia bekerja sambil mengingatkan dirinya, tidak ada Tuhan hari ini. Tetapi menjelang selesai bekerja, matanya kebetulan menangkap sesuatu di tempat sampah terakhir. Secari kertas dengan huruf-huruf cetak. Pada saat Hien memerhatikannya, ternyata tulisan itu berbahasa Inggris. Sekali lagi, bahasa yang dicintainya. Karena lapar ingin membaca bahasa itu lagi, ia menengok ke sekeliling untuk memastikan tidak ada yang mengamati. Buru-buru dibilasnya kotoran dan dimasukkannya kertas itu ke dalam saku. Malam itu, setelah semua orang tidur, dengan hati-hati Hien mengambil lampu senter serta kertas yang masih lembab itu dari sakunya. Di pojok kanan atas halamannya tercantum Roma 8, Alkitab. Dengan terkejut Hien mulai membaca. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ia terus membaca. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Terus ia membaca. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan? Atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Hien tidak berhenti membaca. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang
maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Hien mulai menangis. Dari semua ayat Alkitab yang diketahuinya, inilah yang paling perlu didengarnya. Sekarang, semuanya kembali kepadanya. Hien berkata, "Tuhan, Engkau tidak membiarkan aku berada di luar jangkauanmu barang sehari pun." Dan Hien kembali ke ranjangnya, lalu berdoa. Pada pagi berikutnya, ketika melihat sang perwira komandan, Hien bertanya kepadanya, "Pak, keberatankah Anda kalau saya membersihkan kakus lagi?" Perwira itu menatapnya dengan heran. Karena ia berpikir Hien berlaga, ia memutuskan untuk menugaskannya di kakus tanpa batas waktu. "Kamu harus membersihkannya setiap pagi, sampai kusuruh berhenti," perintah perwira itu. Awalnya Hien tidak tahu, tetapi rupanya perwira itulah yang merobek halaman-halaman Alkitab dan menjadikannya kertas toilet. Mulai saat itu, Hien mengumpulkan potongan-potongan kertas Alkitab yang dilumuri kotoran manusia, membasuhnya, menyembunyikannya di sakunya, dan memakainya untuk bersaat teduh pada malam hari. Hien bahkan bisa mengumpulkan banyak bagian dari kitab Roma, juga dari kitab-kitab lain dalam Alkitab. Sebelum saya melanjutkan video ini pada bagian yang kedua, saya ingin Anda mengambil waktu Anda untuk merenungkan kisah ini dan membayangkan betapa beratnya perjuangan seorang Hien untuk dapat membaca Alkitab. Ia harus masuk ke dalam tempat-tempat yang kotor, mengambil kertas-kertas yang penuh dengan kotoran manusia, membasuhnya, menyembunyikannya, dan membacanya dengan taruhan kehilangan nyawanya. Dan apa yang kita lakukan dengan Alkitab kita? Apakah Anda menyimpan Alkitab Anda di laci Anda dan membiarkannya bertahun-tahun di sana? Apakah Anda menaruh Alkitab Anda di atas lemari Anda hingga berdebu dan tidak pernah Anda sentuh? Ada begitu banyak orang yang merindukan kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak punya Alkitab, mungkin karena dibakar. Dan Anda punya Alkitab di tangan Anda. Baca itu. Itu surat cinta dari Tuhanmu, Tuhan Yesus.